Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Naam. Alhamdulillah. Datang. Bagaimana? فإذا تبين ذلك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى قوله تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم ويحيي ويميت ويبني ويفكر ويؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تبتليه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. Nah, jadi ini kesimpulan dari apa yang disebutkan musannif rahimahullah ta'ala tentang makna dari ma'iyah. Menjelaskan bahwasanya ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya itu ada dua. Yang pertama ma'iyah umum. Ini yang diinginkan dari ayat di surah Al-Mujadilah, kemudian di surah Hadid, mengandung makna am, ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qarina yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melingkup hamba-hambanya secara umum, kafir maupun mukmin. Kemudian dari makna yang tambahan dari kata ma'iyah, itu dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di sini. Contohnya la tahzan innallaha ma'ana. Ini terkandung ma'iyah am. Tapi ada tambahan makna. Karena terkhusus siapa yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di sini? Bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Demikian pula di ayat yang lain. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini ma'iyah bermakna umum dengan tambahan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya. Menjaganya, memberikan kekuatan terhadapnya, mensabarkan dalam segala hal dari musibah ataupun hal yang lain. Ini penjelasan beliau. Kata beliau, fa idza tabayyana dzalik, kalau jelas maknanya, alimna anna muqtada qawlihi ta'ala ma'a ibadihi annahu ya'lam ahwalahum. Berarti ma'iyah yang diinginkan dalam ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan mereka, mendengar ucapan mereka, melihat perbuatan mereka, mengatur dari perkara-perkara mereka, menghidupkan, mematikan, membuat kaya, membuat miskin, memberikan al-mulk, kekuasaan siapa yang Allah kehendaki, mencabut kekuasaan siapa dari orang yang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan, mengangkat, menangkan siapa yang Allah kehendaki dan merendahkan siapa yang Allah kehendaki, dan selainnya dari apa yang terkandung pada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia makna ma'iyah. Makna ma'iyah. Jadi makna ma'iyah di sini dikatakan mutlaqul muqaranah atau musahabah, itu bukan tahrif, bukan tahrif. Tidak sesuai dengan tafsiran mereka. Oleh karena itu mereka menyangka ahli sunnah membuat tahrif, karena menganggap ma'iyah di sini bukan zat Allah bersama makhluknya, tapi ilmunya. Mereka menyangka itu tahrif. Justru mereka lah yang mentahrif, karena menjadikan makna ma'iyah bermakna apa? Muqaranah fil makan, musahabah fil makan, ikhtilat atau apa? Al-hulul atau al-hulul.
Kata beliau, wa kamali sultanihi la yahjubuhu an khalqihi syai'un. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menguasai, iya. Allah memiliki segala sesuatu. Wa man kana hadza sya'nuhu fa huwa ma'a khalqi. Siapa yang begini perkaranya, maka dia bersama makhluknya secara hakikat. Walau kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, itu zatnya. Zatnya di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya secara hakikat. Nah, sekarang dibawakan dari ucapan para ulama di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah untuk menguatkan makna dari ma'iyah itu tidak mengharuskan muqaranah atau musahabah fil makan. Bahkan dikatakan mutlaqul muqaranah. Iya. Nanti bermakna mukhalatah atau hulul atau muqaranah fil makan itu kalau bihasabi siyaq. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأن معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. انتهى كلامه. وقال في الفتاوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحال في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناكل بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى كلامه. Jadi ini semakin menguatkan dari makna ma'iyah diinginkan oleh Sunnah wal Jamaah dari ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikatakan semua dari ucapan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia di atas arsy-Nya, ya, tinggi di atas makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Dia bersama makhluknya. Hak di sini bermakna sabit. Hak di sini bermakna sabit. Wa annahu ma'ana haqqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya hak. Sabit, tetap ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrif. Tidak butuh kepada pemalingan. Akan tetapi hal tersebut justru dijaga dari sangkaan-sangkaan dusta yang datang dari ahli bid'ah. Jadi ini semua dari ayat ini menunjukkan hal tersebut, bahwasanya semua hakik. Allah Subhanahu wa taala tinggi atas arsy-Nya, zatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama kita secara hakikat juga, apanya? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya. Bukan zatnya. Bagaimana disangka oleh Sufiyah. Sufiyah. Zat Allah Subhanahu wa taala dan Hululiyah Al-Jahmiyah. Kemudian kata beliau waqala fil fatawa, demikian pula di Fatwa Hamawiyah. Fatwa Hamawiyah, jadi kumpulan dari perkara pada hal tersebut bahwasanya kitab Al-Quran dan Sunnah itu
ada pada keduanya kesempurnaan petunjuk dan cahaya untuk orang yang mentadabburi kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Terhadap orang juga yang memaksudkan mengikuti al-haq, terhadap orang juga yang membuang, tidak ingin mentahrif dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Kemudian tidak juga orang yang menginginkan ilhad pada ayat Allah Subhanahu wa taala dan namanya. Ini akan didapati makna tersebut. Orang yang membaca ayat Al-Qur'an dari dua makna ini, dari dua ayat ini, itu akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kami, bersama hambanya, itu pendengarannya, penglihatannya, bukan zatnya. Bukan zatnya, karena dalil lain menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas. Dalil lain menunjukkan Allah bersama kami, bersama makhluknya, tapi diikaitkan dengan ilmu, pendengaran dan selainnya dari apa yang terkandung dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan tidak disangka juga orang yang menyangka bahwasanya sesuatu dari hal tersebut itu saling kontradiksi. Saling kontradiksi. Sedikit pun. Sama sekali tidak. Ini al-batta, ful mutlak, bermakna qat'i. Sama sekali tidak ada. Tidak ada tanaqud. Contohnya dikatakan orang yang berkata, tidak ada dalam kitab sunnah, dari ucapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, itu menyelisihi zahir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum. Tidak ada. Karena diinginkan Allah Subhanahu wa taala fawqa arsy. Di atas semua makhluknya, ini apanya? Zatnya. Kemudian diinginkan wa huwa ma'akum, yang diinginkan apa? Ilmunya, penglihatannya. Jadi tidak ada tanaqud. Allah Subhanahu wa taala di atas kemudian melihat kita. Tidak ada tanaqud. Allah Subhanahu wa taala di atas kita kemudian memperhatikan kita, mengawasi kita. Mengatur kita, mengilmui kita. Tidak ada tanaqud. Wa qawluhu, demikian pula ucapan idza qama ahadukum ila sholati fa inna Allah qibla wajhihi. Ini jadi kalau orang salat, kalau salah satu yang salat, Allah Subhanahu wa taala di depan mukamu. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala di bawah? Tidak. Karena orang kalau salat, jelas Allah di mana? Di atas. Tepat. Di depan wajah. Dikatakan ini balkon di mana? Di atas. Kalau saya di sini di atas, tapi di depan saya. Kan? Depan saya ini. Saya lihat balkon. Langit pun begitu. Antum di mana? Di mana langit? Di atas. Tapi antum melihat ke depan, lihat bersamaan itu dia di atas. Seperti juga karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah melingkup segala makhluknya dan Allah tidak dilingkup oleh makhluknya. Dan contoh yang lain juga dari ayat-ayat seperti ini. Tidak ada fa inna hadza ghalat, karena pemahaman seperti ini kalau ada tanaqud, ini pemahaman yang salah. Kata beliau, wadzalika anna Allah ma'ana haqiqah, karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita secara hakikat, bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya secara hakikat. Secara hakikat. Kama jama'a Allah bainahuma fi qoulihi, lihat dia bawa ayat ini. Dikumpulkan antara Allah bersama di atas arsy-Nya, kemudian Allah bersama makhluknya dengan penyebutan ilmu. Kemudian apa? Al-Basir. Basir sudah kita sebutkan Basar juga dengan basar al-ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'ala al-'arsy." Ini penyebutan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Arsy itu makhluk paling besar. Tidak ada yang lebih besar. Dan Allah di atasnya. Berarti semua makhluk berada di atasnya. Semua makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas semua makhluknya. Ya'lamu, perhatikan disebutkan ilmu. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Apa yang masuk ke dalam bumi, tahu. Jadi penyebutan sifat istiwa Allah tinggi di atasnya, kemudian penyebutan ilmu. Bersama Allah Subhanahu wa taala di atas, hati-hati. Ini ibaratnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian menyebutkan Allah tahu apa yang kalian masukkan di tanah. Kemudian apa yang naik, tumbuh dari tanah, Allah tahu. Kemudian apa yang turun dari langit, Allah tahu. Apa yang naik ke langit, Allah tahu. Dari amalan soleh, malaikat naik turun, Allah tahu. Bersama itu Allah di mana? Allah di atas.
Kemudian disebutkan wa huwa ma'akum. Kemudian Allah bersama kalian. Iya, bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah mengilmui, mendengar, melihat, mengawasi. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dari apa yang kita lakukan itu basir. Iya, melihat dan mengetahui. Melihat dan mengetahui. Fa akhbar annahu fawqa arsy. Ini pertama. Kemudian ya'lamu kulla syai'. Ini yang kedua. Pengkhabaran Allah di atas, kemudian tahu segala sesuatu. Iya. Jadi ilmu itu berkaitan dengan kulli syai', ya. Wa huwa ma'ana aina ma kunna. Iya. Kemudian Allah bersama kita dimanapun kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-aw'al, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Ini hadis diperselisihkan, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah itu mensahihkan di kitabnya Ijtima' Juz al-Islamiyah. Syekh Albani mendaifkan. Adapun Ibnu Qayyim ini menjelaskan dari sisi sahihnya di kitabnya tersebut. Iya. Kalaupun sahih, ya jelas. Kalau sahih jelas, ya. Ini nas jelas sekali bahwasanya Allah di atas dan Dia tahu apa yang kalian lakukan. Iya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita apanya? Ilmunya. Adapun kalau dhaif, tidak ada masalah karena ayat lain banyak. Ayat lain banyak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Seperti di surah Al-Hadid ini. Nah, kemudian ini apa namanya? Bentuk tafsir ma'iyah dari makna yang hakiki untuk tafsir ma'iyah. Nah, semoga rahimahullah ta'ala. Selesaikan ini insyaallah. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، كذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على مثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، وكما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناكل معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. انتهى كلامه. Nah, ini sisi pertama yang menunjukkan bahwasanya tidak ada tanaqud. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-Nya. Iya, bersama makhluknya. Di sisi yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabung keduanya dalam satu ayat, ya, di surah Al-Hadid yang baru saja kita baca tadi. Kemudian di dalam hadis juga, hadis yang disahihkan oleh Ibnu Qayyim, kemudian disebutkan di sini dari ucapan Ibnu Qayyim, kemudian membawakan hadisnya. Jadi tidak ada tanaqud dalam hal tersebut karena Allah gabung dalam satu ayat. Ya. Dalam kitabnya yang jelas yang diturunkan tidak ada tanaqud, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kumpul dalam satu ayat itu menunjukkan tidak ada tanaqud di antara keduanya. Iya. Kemudian kata beliau, ini lihat tambih. Jadi setiap sesuatu dalam Al-Quran yang disangka itu ada tanaqud, itu dari apa yang mungkin yang kita pahami saja. Iya, yang kita pahami saja. Ini tanaqud. Iya kan? Maka
Oleh karena itu disuruh kita untuk mentadabburi. Iya, mungkin sekali baca, iya. Tapi berkali-kali kita baca, akan jelas apa makna dari satu ayat, dari satu kata ke kata yang lain. Mungkin dari susunannya, dari takdim, takhir, dan selainnya dari bagaimana memaknai Al-Quran. Maka tadabbur sampai jelas untukmu. Karena Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Tidakkah seorang itu, manusia mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka manusia akan mendapati perbedaan yang sampai dalam Al-Quran. Karena datang dari makhluk yang naqis. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Tidak ada naqis, tidak ada kekurangan padanya. Kata fa'ilam yatabayyan laka fa'alai. Kalau tidak jelas, iya, maka kita tempuh jalan dari ahlul ilmi yang rasikh dalam ilmunya. Dia mengatakan amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Ini bukan mufawwidh ya, bukan mufawwidh. Iya, ini pada hakikatnya itu bertanya kepada ahlul ilmi maksudnya. Kalau kita tidak jelas, tanya pada ahlul ilmi. Iya, kalau tidak ada kita dapat, ya sudah kita imani. Allah bersama kita, kemudian Allah di atasnya. Sudah. Tidak perlu kita manai. Berarti begini, kalau begini, begini. Kalau kita tidak jelas. Tapi kalau jelas, ada yang bisa kita tanya, kita tanya. Dari apa yang kita menjadi iskal dalam satu ayat. Wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu. Serahkan perkara kepada siapa yang menurunkan. Iya, yang dia ketahui itu Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-qusura fi 'ilmik atau fi fahmik. Kurang di sini ilmu dan pemahaman. Wa anna al-Qur'an la tunaqidu wa la tanaqadu fi. Tidak ada saling tanaqud, kontradiksi, berlawanan dalam Al-Quran. Kemudian ini yang disyaratkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian membawakan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini semakna dengan ucapan sebelumnya, ya. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah bersama makhluknya. Kemudian Allah mengkhabarkan dia di atas arsy-nya, istiwa di atas arsy-nya. Kemudian digabungkan dua perkara ini dalam satu ayat. Ya, sebagaimana di surah Al-Hadid. Kemudian digabungkan juga dalam hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya melihat. Ini dalam hadis ya, melihat perbuatan mereka. Kalau dalam hadis cuma dikatakan wallahu fawqa arsy wa yara ma antum alaihi. Kalau di hadis tadi apa? Ya alam ya? Iya. Sama. Ru'ya, basar ru'ya dan basar ilm. Naam. Yang kedua, الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناكل علوه، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق وفي حق الخالق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، فإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. Ini yang kedua. Lihat di ucapan Qayyim terakhir ya. Sebelum masuk di wajah yang kedua kata beliau fa'ulu la yunaqidu ma'iyata.
Iya. Tingginya Allah di atas arsy-Nya, di atas makhluknya, semuanya itu tidak menafikan Allah bersama kita. Kemudian ma'iyah Allah Subhanahu wa taala bersama kita itu tidak menafikan sifat ulu Allah. Iya, itu tidak ada. Jadi bukan tanakut. Bukan tanakut. Sebagaimana yang kita pahami, Allah di atas kita, istiwa di atas arsy-Nya itu zat Allah. Ya. Kemudian Allah ma'ana itu apa? Ilmu dan tadbir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia masuk dalam bentuknya apa? Dalil akliyah. Iya. Qiyas aulawiyah istilahnya. Ini qiyas boleh. Tapi dengan syarat apa? Harus dalilnya. Yang kedua, tidak menyelisih. Sifatnya kamal mutlak, bukan kamal nisbi. Ya. Itu syaratnya dua. Kata beliau, anna haqiqata ma'na al-ma'iyyah la yunaqidul ulum. Hakikat dari makna ma'iyyah tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan makna ulu. Sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Fa ihtima'u bainahum mungkin. Kalau digabung keduanya ini mungkin saja. Fi haqqil makhluqin. Iya. Bisa. Dilihat dari manusia bisa. Fa innahu yuqal mazilna nusiru. Iya. Nasiru wal qamaru ma'ana wala yu'addu dhalika tanaqud. Tidak dianggap ini tanaqud. Wala yafham minhu ahadun anna al-qamar nazala fil ard. Tidak ada. Tapi berjalan. Kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini sudah. Tidak ada yang menganggap bahwasanya ini bahaya antum. Iya. Bisa-bisa ya mana antum naik atau bulan turun. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Fa idza kana hadha mungkin fi haqqil makhluq. Iya, fa fi haqqil khaliq al-muhit bi kulli syai' ma 'ului subhanahu min babil aula. Iya, min babil aula. Wa dzalika lianna haqiqatul ma'iyyah la tastalzim intima' fil makan. Iya, ini dari makna lagi. Ini yang diinginkan oleh ahlul bid'ah. Dia menginginkan ma'iyyah itu bermakna apa? Muqarana fil makan, musahhab fil makan, intima' fil makan, atau hulliyah atau tilak. Itu yang diinginkan. Jadi kapan keluar dari situ menganggap yang keluar dari makna ini itu harif. Iya, itu penegaknya dia yang tidak tahu maknanya. Jadi dia buat kaidah sendiri, baru siap menyelisihi, keluar dari dikatakan muharrifah. Dikatakan muharrifah. Justru dia muharrifah. Dia muharrifah. Karena memaknai tanpa ada dalil. Memaknai ma'iyah, memaknai bahwasanya ma'iyah itu bermakna muqarna fil makan. Tidak ada. Nanti kalau ada maknanya apa? Siaknya atau susunan kalimatnya menunjukkan baru mungkin. Iya, apalagi yang disandarkan ma'iyah ini kepada Allah, yang jelas tidak mungkin. Ya, bahwasanya Allah bersentuhan atau bersama dalam suatu tempat bersama makhluknya. Tidak masuk akal. Kemudian kata beliau, wa ila hada asyara Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di bukunya Fathul Hamiyah dengan Majmu' Fatawa. Kata beliau, wa dzalika anna kalimat ma'a fil lughah idza utliqat. Ya, tidak ada diikut tidak ada, bukan muqayyad, tidak ada muqayyad dengan huruf jar atau tidak ada. Dikatakan ma'iyah saja. Ma'a fulan, ma'a falaysa zahiruha fil lughah illa muqarn. Tidak ada maknanya dalam bahasa Arab kecuali itu. Apa? Mutlaq al-muqaranah. Bersama. Dikatakan bersama saja. Sudah, mutlak bersama. Min ghairi wujubi, tanpa diwajibkan ada mumassa atau muhada. An yamin shimar. Seimbang, setara dari kiri dan kanan. Tidak ada bersentuhan atau setara. Iya. Fa idza quyyidat bi ma'na min al-ma'ani, kalau diqayyidkan dengan makna dari makna dalat ala muqarrana bidzalika al-ma'na, maka muqarrana tapi ada muqarrana fil makan atau muqarrana kemudian mumasa sesuai dengan makna yang kita sebutkan kemarin, ya. Tersebutkan kemarin. Misalnya tulab ma'ana. Ini apa? Muqarrana fil makan. Bersama. Ya kan? Bersama. Syarabtu qahwa maha halib. Apa ini? Muqarrana muwassa. Bersama. Diaduk jadi satu. Ya kan? Kata beliau, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamar ma'ana au nujum ma'ana. Ini apa?
Bermana apa? Muqarana fi? Tidak ada muqarana mutlak. Bersama. Iya. Kemudian yang kedua, wa yuqal hadzal mata' ma'i li mujama'atihi laka. Ini muqarana fil makan. Iya, fil makan. Wa in kana fawqa ra'sik. Iya, walaupun di atas kepalamu, fa Allahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Allah bersama makhluknya. Iya, bersama makhluknya berarti muqarana. Sahabat, namun zat Allah di atas arsy-Nya hakikat. Zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya secara hakikat. Kemudian kata beliau, wa sadaqa rahimahullah. Iya. Benar dari ucapan rahimahullah Ibnu Taimiyah, fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alaik. Iya. Siapa yang mengetahui perbuatanmu, dia melihat apa yang kau lakukan, muhaimin 'alaik, mengawasimu, yasma'u ma taqul, mendengar apa yang kau ucapkan, wa yara ma taf'al, melihat apa yang kau lakukan, wa yudabbiru jami'a umurik, dan mengatur semua perkaramu, fa huwa ma'aka haqiqah. Itu. Iya, tidak mengharuskan zat Allah, zat orang ini bersamamu, enggak. Ya kan? Enggak. Wa in kana fawqa 'arsyihi fa huwa ma'aka haqiqah, itu Allah, wa in kana fawqa 'arsyihi haqiqah. Iya, li'anna al-ma'iyyah la tastalzim ijtima' fil makan. Ini lihat, ini kaidahnya. Ma'iyyah tidak mengharuskan berkumpul dalam satu tempat. Apalagi bersama ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Sekarang yang ketiga, sebelum masuk tampil. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليم في دنوه قريب في علوه. Nah, انتهى كلام. iya. Yang ketiga, sekarang taruhlah kita katakan, tidak bisa kita katakan makhluk seperti ini. Dia di atas, kemudian dia di bawah juga. Iya. Dari sisi makhluk tidak mungkin. Berarti ucapan apa namanya? Nasiru wal qamar ma'ana ini tidak ada. Tidak bisa. Ya. Ucapan yang batil katanya. Kenapa? Karena kalau antum begitu berarti salah satunya antum naik atau bulan turun. Terhalangi makhluk. Taruhlah misalnya. Ya. Tanazzulan bersama mereka ini. Diikuti saja apa mau. Toh? Ini ada sunnah seperti itu, Masya Allah ya. Dia bantah dulu dari ucapannya, dia kasih jawaban. Dia kasih jawaban lain, taruhlah ucapannya diterima. Iya. Kita terima ucapanmu. Tapi masih dibantah juga. Iya. Kalau yang benar seperti itu, banyak jalan keluarnya kalau benar. Mau ditutup dari mana kalau benar, pasti nampak. Adapun kesalahan itu baru sedikit disenggol sudah jatuh. Karena enggak kuat. Kata beliau, al-wajh ats-tsalits annahu law furida imtina' al-ma'iyyah wal-'ulu fi haqqil makhluqin. Terhalangi. Lam yazal ayakun dzalika mumtani'an fi haqqil khaliq. Tapi tidak mengharuskan bahwasanya ini terhalangi untuk makhluk atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sifat apa? Ini tidak masuk dalam qiyas. Ya. Qiyas aulawiyah. Tapi ini masuk juga dalam hal berkaitan tentang sifat, yang dimana makhluk kalau bersifat dengan sifat tersebut itu kurang. Tapi kalau Allah yang bersifat itu sempurna. Seperti apa? Al-kibr. Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia kalau bersifat dengan kibr itu nakis, sombong. Nakis itu. Tercela orangnya. Iya. Tapi kalau Allah yang bersifat dengan kibr itu sempurna. Iya, itu sempurna. Ini sama dengan ini. Makhluk terhalangi dari sifat, tapi Allah tidak. Justru menunjukkan kesempurnaan kalau Allah bersifat dengan seperti itu. Tapi tidak, kata beliau, tidak mengharuskan terhalangi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia
menggabung untuk dirinya antara ulu dengan ma'iyah. Dan Allah Ta'ala la yumathilu syai', karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Iya, min makhluqatihi kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini dalil. Iya, kita tetapkan tapi tidak semisal dengan makhluknya. Ya, semisal dengan makhluknya. Wa ila hadza wajha asyara Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi wa ma dzukira fil kitab was sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari kedekatannya Allah dan kebersamaannya Allah bersama makhluknya, itu tidak menafikan apa yang disebutkan tentang tingginya Allah dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Stawiyan ala arsyihi. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai' fi jami'i nu'utihi. Tidak ada yang semisal dengannya pada semua sifatnya. Iya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuhi. Dia tinggi pada rendahnya Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan ilmunya Allah tinggi. Wa qaribun fi 'uluhi. Dia dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, tinggi. Begitu modelnya. Tinggi di atas arsy-Nya, ya, di atas semua makhluknya, tapi Allah bersama kita. Ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekat. Dekat. Allah mengetahui, melihat, mendengar, tapi bersama itu Allah zatnya di mana? Di atas. Itu makna kalaman. Ini makna kalam dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sekarang masuk tambih. Bisa selesai ini? Hah? Ya ada. Bapak boleh nanti kita tauhid, kita ambil satu bab saja. Insyaallah. Ya, gimana Aldi? Hah? Bisa ini. Tadi saya tadi subuh baca-baca berapa menit? 5 menit mungkin. Gimana? Ada tambih, ada tatimanya, ada tambihnya. Ya begitulah Syekh. Hah? Kenapa ini? Ada terpotong? Kita baca saya dulu sampai habis waktu toh. Nanti setelah itu baru kita lihat lanjut atau tidak. Maqala rahimahullah ta'ala. Ini faedah. Selesai semua. Selesai. Ini faedah saja. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النسخ التعييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تكفيره. Ini madhab. Iya, berkaitan tentang sifat ulu Allah. Ya, tapi diikutkan dengan ma'iyah juga. Jadi ini dua sifat yang saling berkaitan. Ulu dan ma'iyah. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah itu menggandengkan dua permasalahan ini di kitabnya. Di Aqidah Wasithiyah. Setelah menyebutkan arsy, ulu, kemudian menyebutkan apa? Ma'iyah. Jadi ini ada sunnah di sini. Dikatakan ma'iyah ada dua. Kalau ma'iyah am mengharuskan ilmu, ihata, sam' al-basar untuk semua makhluknya. Kemudian khas ditambah. Kata beliau ma'an nasr wa ta'yid fi ma'iyatil khas. Pertolongan, penjagaan, penguatan. Ini tapi khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita tetapkan sifat ulu Allah. Zatnya. Wal istiwa'u wal 'arsyihi. Dan ini ucapan dari salafus saleh. Nah, dua. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. Ini lihat, dikatakan hululiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ma'iyah untuk Allah, tapi mengharuskan ma'iyahnya ini apa? Terkandung makna Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Tapi bersama itu dinafikan apa? Ulu. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Menafikan sifat ulu. Ini hululiyah jahmiyah. Kalau mu'attilah jahmiyah itu menafikan mutlak. Tidak ada ulu, tidak ada ma'iyah, tidak ada. Tidak ada ulu, tidak ada ma'iyah. Oleh karena itu dikatakan mu'attilah jahmiyah ya'buduna sesuatu yang tidak ada. Kalau hululiyah mu'attilah menyembah di mana saja. Karena katakan Allah di mana-mana.
Karena bersama makhluknya di mana-mana. Iya. Dan mereka ini hululiyah min qudama al-jahmiyah wa ghairihim, wa dahum batil munkar wa ajamus salaf ala butani wa inkar kama sabab. Terakhir, sufiyah. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. Ini ditetapkan sifat ulu dan ma'iyah. Allah di atas zatnya, tapi zat Allah jauh di bawah. Iya, bersama makhluknya. Kalau kita, Allah Subhanahu wa taala di atas zatnya, kemudian Allah bersama kita apanya? Ilmunya. Sebutkan juga ini mazhab dari Sufiyah dan Salimiyah. Salimiyah ini banyak dari ucapannya yang dekat dengan Ahlussunnah. Di antaranya sifat kalam. Ya. Sifat kalam. Di sini juga sama, menetapkan sifat ma'iyah dan sifat ulu, tapi mereka mengatakan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengharuskan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Nah, ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقد جمع هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. Iya, ini sangkaan mereka. Mereka menyangka bahwasanya dia mengambil zahirnya. Lihat zahirnya, dia sangka ini zahirnya. Jadi siapa yang keluar dari zahir mereka itu muharrifah. Kita yang dimaksud. Iya, ini zahir nusus dari kalimat dari kata sifat ma'iyah dan ulu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dusta. Dan mereka pun tersesat. Karena nusus ma'iyah itu tidak mengharuskan apa yang mereka sangka dari hululiyah, dari hulul atau ikhtilat atau muqarrana fil makan. Karena itu batil. Kalau dikatakan zahirnya seperti ini dan ini batil, kata beliau wala yumkin ayyakuna zahir kalam Rasulullah. Tidak mungkin. Makanya dikatakan itu bukan zahirnya karena zahirnya menunjukkan apa? Batil. Iya kan? Iya. تنبيه اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. Ini tambahan dari beliau tentang penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala karena disebutkan dengan ma'iyah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bergandengan dalam satu ayat. Kata beliau, "I'lam anna tafsir as-salaf bi'ayatillahi li khalqihi annahu ma'ahum bi'ilmihi la yaqtisar 'ala ilmi." Iya. Tidak mengharuskan kalau dikatakan Allah bersama kita ilmunya. Enggak, bukan cuma ilmunya. Kata beliau, "Bal ma'iyah taqtadi aidan ihata bihim sam'an wa basaran." Bahkan Allah melihat, mendengar. Iya. Apa? Di atas pengaturan. Dia mengatur kita. Iya. Kemudian selainnya dari makna rububiyah. Iya, melingkup kita, mengatur kita, menguasai kita, semuanya. Kemudian dari pendalilan bahwasanya ulu tetap dalam kitab, sunnah, akal dan fitrah ijma'. Amal kitab, iya, faqad tanawwat dalatuha 'ala dhalik. Fataratan bila fil 'ulu wal fawqiyah wal istiwa' 'ala al-'arsy wa kauni fis sama'. Ini dia sifat lafaz 'ulu, fawqiyah, istiwa' 'ala al-'arsy dan keberadaannya di atas langit. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Penetapan sifat 'ulu. Di antaranya wa huwal 'aliyul 'azim. Iya, Ali ini nama. Ya, diambil padanya sifat. Diambil padanya sifat. Kemudian wa huwal qahir fawqa ibadi. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan fawqiyah, di atas hamba-hambanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Penyebutan sifat istawa 'alal 'arsy. Bermakna al-'ulu wal irtifa' wal istiqrar was sa'd. Wa amintum man fis sama'. Iya, fis sama' dengan dua tafsir. Fi bermakna ala atau as-sama bermakna kullu syai'. Iya. Fawqana fa huwa sama. Ini semua dalil-dalil. Wa taratan bila fi su'ud asya, naiknya sesuatu, au urujiha, naik, au raf'iha ilaihi, atau naik sama. Ilaihi yas'adul kalim. Dia dikuatkan dengan ilaihi.
naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kalimat thayyibah, al-kalimut thayyib. Ta'rujul malaikah, malaikat naik. Ya. Warruhu ilaihi. Lihat. Kemudian wa in qala ya Isa, wa in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Lihat, rafi'uka ilaihi. Kalimat raf. Kalimat raf. Wa taratan bila fi nuzul syai'. Kadang turunnya sesuatu berarti menunjukkan Allah di atas, turun dari Allah Subhanahu wa taala, minhu. Lihat dari kata minhu, ada minhunya. Ya. Dari kata nuzul minhu. Wa nahwu dzalik ka qouli ta'ala qul nazzala ar-ruhul qudus min rabbik. Ya. Nazzala kemudian min rabbik. Yudabbiru al-amra minas sama'i. Lihat, minas sama'. Ya, ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi. Thumma ya'ruju ilaihi min Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian dari sunnah. Antum baca. Wa amma sunnah faqad dallat alaihi bi anwa'iha al-qawliyah wal fi'liyah wa iqrariyah bi ahadits katsiratin tablughu hadd at-tawatur. Iya. Terus. Wa ala wujuhin mutanawwi'atin wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها ائتكها فإنها مؤمنة. Iya, dari sunnah 3. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ya kan? Dari qauliyah, dari ucapan Nabi SAW, Subhana Rabbiyal A'la. Ini qauliyah. Di antara qauliyah juga, Inna Allah lamma qadal khalq kataba indahu fawqa arshihi. Indiyah, kemudian disebut juga fawqa arshihi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini dari mana? Dari ucapan. Di antaranya juga wa qawlihi ala ta'manuni. Tidakkah kalian percaya kepada aku? Wa ana wa ana aminum man fis sama. Dari kepercayaan siapa yang berada di langit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa? Dari qauliyah. Kemudian dari perbuatan kata beliau wa sabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'ala al-mimbar yaumul jum'ah. Jadi apa namanya hadis Nabi SAW mengangkat tangannya, hadis mutawatir. Iya, mutawatir ma'nawiyah. Iya, karena ada banyak dalam hadis Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Kemudian kata beliau, wa yaqulu Allahumma aghithna wa annahu rafa'a yadayhi ila as-sama' wa huwa yakhutub. Ini di khutbah. Yakhutubun nas yaum al-arafah hina qalu nashhad annaka qad ballagtu wa addaitu wa nasahtu faqala Allahumma ashhad. Iya, saya sudah sampaikan semua, maka persaksikan. Wa annahu qala lil jariyah. Kalian tadi apa? Fi'liyah. Kemudian ini takririyah. Wa annahu qala lil jariyah aina Allah qalat fis sama fa aqarraha. Ini dia syahidnya. Wa qala li sayyidiha a'tikha fa innaha mu'minah. Iya, dikatakan syurutul iman i'tiqadul anna fis sama. Wa man lam ya'taqid anna Allah laysa fis sama fa huwa laysa mu'minah. Itu namanya apa? Mafhum mukhalafah. Ya. Kalau tidak salah ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu banyak dalam ayat, dalam hadis itu mafhum mukhalafahnya banyak. Iya. Dalilnya luar biasa. Imam Syafi'i, penulis pertama dari pembahasan tentang usul. Nah. Wa mal aql fitrah. Wa mal aqlu faqad dallat ala wujub sifati al-kamal lillahi ta'ala wa tanzihihi an an-naqs wal 'ulu sifatu kamalin was suflu naqsun fa wajaba lillahi ta'ala sifatu al-'ulu wa tanzihuhu an ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى
إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم أين تتجه قلوبهم حين ذاك. Nah, dari akal kata beliau. Jadi sudah dua, Al-Quran Sunnah akal. Ada 5 ya. Amal akal fadalla ala wujubi sifatil kamal ta'ala wa tanzih yani naqs. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Ya, sembahan yang hak. Dan sembahan yang hak itu karena kesempurnaan sifatnya. Iya, dan suci dari sifat naqs. Kata beliau wal ulu sifatul kamal. Dan sifat ulu ini sifat kesempurnaan. Lawannya suful sifat naqs. Dan Allah Subhanahu wa taala itu disembah dan yang berhak untuk disembah oleh karena itu karena dia memiliki sifat kesempurnaan dan di antara sifat kesempurnaan adalah sifat al-ulu. Ini dari akal. Ini dari akal. Fawajaba lillahi ta'ala sifat al-ulu wa tanzi' an diddihi. Maka oleh karena itu ditetapkan untuk Allah sifat ulu secara akal karena dia sembahan yang hak. Iya, dia hak karena memiliki sifat sempurna, kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan apa? Ulu. Dan kita sucikan dari sifat kekurangan, yaitu lawannya apa? Iya, suful. Suful ini dari akal. Kemudian dari fitrah, faqad dalla ala uluillah, datu dzurriyyah fitriyah. Iya, fitrah, manusia. Iya, fitrah maksudnya fitrah yang belum dicampur ya, belum kena syubhat. Iya, walaupun fitrah tapi fitrahnya sudah bercampur. Ini fitrah murni fitrah. Murni fitrah. Hatta sampai tercampur, tidak ada masalah. Seperti dikisahkan oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Tatkala muridnya Abu Ja'far Al-Madani itu bertanya. Disebutkan bahwasanya siapa? Abul Ma'ali Al-Juwaini dikatakan kan Allah wal arsh. Allah ada tapi tidak di atas arsh. Kemudian ditanya, ya Ustaz, kau sudah sebutkan ini dan ini ada dalam Quran. Tapi kau nafikan. Oke lah. Sekarang bagaimana kau jawab hati saya? Kenapa setiap ada masalah selalu hati saya itu mengarah ke atas? Bagaimana kau bisa jawab? Kemudian siapa Abul Ma'ali Al-Juwaini ini turun dari mimbarnya, kemudian Hayyarani Al-Hamadani Hayyarani 3 kali. Hamadani membuat saya bingung. Iya, dari Al-Quran bisa ditakwil, Sunnah bisa ditakwil, tapi fitrah, iya, muridnya sendiri tidak bisa. Padahal muridnya sudah terkena syubhat, tapi tidak bisa diingkar fitrah. Tidak bisa diingkar fitrah tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Ini seperti yang ini. Fama min da'in aw khaifin faza'a ila rabbih. Tidak ada satu orang pun dari orang yang berdoa atau orang yang takut kecuali hatinya pasti kaget dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wajada fi qalbihi daruratan ittijah nahwil ulu. Pasti ke atas. Sama orang kafir. Pasti ke atas. Iya, pasti ke atas. Wala yatafid dzalika an yamin wa yasar. Tidak ada. Iya. Kalau dikatakan Allah dibawa, Firaun dia utus kemana? Dia utus tentaranya seluruh penjuru bumi. Tidak kemana? Tidak disuruh bangun kemana? Ke atas. Kemudian ijma' jelas dinukil ijma' oleh banyak dari ulama menukil ijma' tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kemudian kita tutup. Selesai ini. Nanti tambah salif besok. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وكلامه مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. فقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر تمس على قلبه واجتلته الشياطين على فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. Iya, ijma' jelas dinukil oleh sahabat, tabi'in dan a'immah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya, di atas langit mustawin ala arsyihi. Dan ucapan mereka ini masyhur. Iya, pada nas dan zahir. Disebutkan Auza'i kunna wa tabi'una mutawafirun.
naqulu, iya, sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nu'minu bima ja'at bihi sunnah minas sifat. Kemudian kita iman dari apa yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala dari sunnah berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dinukil juga ijma' sebagian dari ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, Al-Ajurri. Dan mustahil bahwasanya terjadi khilaf pada hal tersebut. Tidak ada. Karena adillah telah banyak, sampai dikatakan lebih 1000 dalil yang menetapkan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', akal dan fitrah. Ini mana ini la yukhalifu illa mukabirut tumis ala qalbihi, kecuali orang yang sudah sombong, tidak ada lagi hatinya, tidak ada. Iya. Dia akan mengingkari sifat ulu, atau wajtalathu syaitan, yang dialihkan oleh syaitan dari fitrahnya. Iya, bukan lagi fitrah yang hakiki, tapi fitrah syaitan. Iya, namanya saya fitrah, tapi sudah ada bumbu-bumbu syaitan. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Insyaallah tambah ketiga kita. Enggak bisa ya? Iya. Tambah ketiga kita selesaikan, kemudian mungkin bisa ambil satu. Iya, kita ambil satu juga insyaallah. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.